Pagi-pagi setelah olahraga dan beberes kebun, enaknya itu ngopi dengan panganan tradisional ya, seperti ubi rebus, singkong, pisang, dan sebagainya. Tapi pagi ini saya dikejutkan oleh pohon jambu yang berbuah paket. Nah, ini dia tuh. Wow, Amazon. Gokil abis nih guys. Pohon jambu berbuah paket ini. Ini pohon jambu hybrid yang sangat langka. Hanya satu-satunya di dunia ada di sini nih. Nih di belakang gue nih. Kita kuliti ya, apa isi buah pohon jambu hybrid ini. Wah, ini kayaknya keperluan hiking nih guys. Sepertinya carrier nih. Carrier dengan kapasitas 60 plus 5 liter dari Hikemore. Kita kupas tuntas ya, apa saja fitur-fiturnya dan teknologi yang ditawarkan. Oke, dari bahannya dulu nih. Bahannya sepertinya nilon tebal yang water resistant. Jadi kalau dalam kondisi hujan ringan atau rendah, ketika kalian tidak menggunakan rain cover pun tidak akan tembus ke dalam. Ini cukup tebal bahannya. Kita lihat kompartemennya. Ini ada kompartemen utama. Nah, sistem penutup yang bisa adjustable, kerennya itu begitu. Atau bisa disesuaikan dengan kapasitas barang seperti ini. Ini kompartemen utama. Nah, kompartemen pertama seperti ini, yang di dalamnya ada, oh ini kayaknya tempat laptop ukuran sedang. Nah, ini kompartemen kedua yang di depannya, ini bisa untuk jas hujan atau jaket yang pada saat dibutuhkan kalian dengan sangat mudah menjangkaunya. Ini kompartemen keduanya. Nah, ini. Kemudian kiri kanan ada kompartemen untuk botol minum. Nah, ini bahannya bukan dari mesh, tapi dari bahan yang sama dengan bahan utamanya. Jadi kalian tidak perlu ragu kalau misalnya menggunakan botol-botol yang kalian masukkan ke sini ketika suatu saat nanti tergores oleh ranting pohon dan sebagainya. Karena bahannya cukup tebal, sesuai atau sama dengan bahan utamanya tadi. Kiri kanan tersedia tempat botol minum. Selanjutnya ini dilengkapi dengan berbagai tali yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, di samping tempat botol minum ini juga ada tali untuk mengencangkan atau untuk mengaitkan, misalnya trekking pole yang bisa kalian masukkan kiri kanan ya, kalau kalian membawa trekking pole 2. Kemudian juga bisa kalian tempatkan alas tidur, misalnya matras atau aluminium foil. Jadi tidak perlu kalian taruh di dalam, sehingga kapasitas kompartemen utama itu lebih leluasa untuk menempatkan barang-barang lain. Itu kompartemen utama, kompartemen depan, dan kiri kanan. Nah, kemudian ditutupnya ini nih, tutup carrier-nya ini, juga ada kompartemen di bagian atas. Nah, ini juga bisa digunakan untuk barang-barang yang perlu kalian akses dengan cepat. Seperti ini. Cukup lebar dan cukup longgar ya untuk berbagai kebutuhan. Terutama yang sangat diperlukan biasanya adalah tekanan ringan yang mudah energinya diserap oleh tubuh, sehingga pada saat kalian membutuhkan dalam perjalanan bisa langsung akses barang-barang yang ada di kompartemen atas ini. Nah, sedangkan di bagian dalam ini tidak ada slot apapun, sehingga hanya di sini saja yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang. Selanjutnya, kita akan melihat back system yang merupakan sarana vital dalam proses penggendongan carrier selama kalian melakukan hiking atau pendakian atau aktivitas outdoor lain. Ini apa namanya? Cukup lebar nih buat kalian menggendong carrier ini, dan bantalannya kurang lebih sekitar 1,5 cm, cukup empuk
dilengkapi dengan rongga sehingga tidak membuat kalian gerah saat menggendong carrier ini. Bagian bawahnya juga cukup tebal, di bagian panggul nih, lihat nih, cukup tebal. Nah, di bawahnya ada juga kantong. Ini kantong apa ya kira-kira? Oh, ternyata ini kantong tempat menaruh rain cover. Seperti ini. Jadi kalian kalau membeli carrier Hikemore Atmos 65 liter ini, tidak perlu lagi membeli rain cover secara terpisah. Selanjutnya, saya akan memasukkan satu persatu perlengkapan yang akan saya bawa selama proses pendakian. Mulai dari bagian luar tenda, ini yang berwarna orange nih guys. Saya letakkan di bagian paling bawah. Oke, berikutnya bagian dalam tenda yang berwarna abu-abu nih. Nah, ini footprint yang pada saat nanti mendirikan tenda adalah bagian yang pertama kali dibentangkan. Next, ini celana, kaos, dan tentu saja pakaian dalam yang sudah saya masukkan ke dalam plastik terpisah untuk mengantisipasi jika selama pendakian terjadi hujan lebat. Karena walaupun saat ini musim kemarau, kecenderungannya di daerah pegunungan curah hujannya lebih tinggi dibandingkan di wilayah dataran rendah. Berikutnya adalah sleeping bag dan kasur angin atau kasur tiup. Ya. Ini disebut juga sebagai sleeping system. Selanjutnya tisu untuk nanti buang air kecil dan buang air besar di puncak gunung. Nah, ini dia nih. Kopi kapal api susu. Ini series double hazelnut untuk topping membuat roti bakar pada saat berkemah di puncak gunung. Selanjutnya jaket yang ketebalannya disesuaikan dengan suhu. Ini frame tenda dan trekking pole. Tidak perlu dimasukkan ke dalam, tapi cukup ditempatkan di kompartemen kiri dan kanan. Dan jangan lupa dikencangkan dengan tali yang tersedia, sehingga lebih aman. Oke, berikutnya apa ya? Ini dia nih. Ponco atau jas hujan kalong. Saya tempatkan di kompartemen bagian depan untuk memudahkan akses. Next, nah, ini adalah alat serbaguna. Bisa menjadi cangkul, sekop, alat menggali lubang, dan juga batangnya dilengkapi dengan kompas yang bisa dilepas ya, dipendekkan dan dilipat. Nah, ini multifungsi sekali nih, untuk membuat saluran air pada saat hujan turun di sekitar tenda supaya tidak masuk ke dalam tenda, untuk menggali lubang saat kita akan buang air besar, dan menutupinya jangan lupa ya guys. Setelah buang air besar, kotorannya ditutup dengan tanah sisa galian tadi. Kemudian kita lipat nih dan dimasukkan ke dalam tas kecil ini. Praktis sekali. Ya, ini alat yang kecil tapi fungsinya sangat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan. Dimasukkan ke dalam saku bagian samping. Nah, berikutnya adalah sarung tangan. Ditempatkan di bagian depan saja. Dan ini adalah rain cover, satu paket dengan carrier-nya. Posisinya ada di bawah. Di kompartemen paling bawah. Saya akan masukkan, nanti digabung dengan sendal jepit. Nah, ini dia. Sendal jepit saya gabung dengan rain cover di kompartemen bagian paling bawah. Ini adalah kompartemen ekstra dengan kapasitas 5 liter, sekaligus merupakan tutup dari carrier
Hikemore Atmos 65 liter ini. Perlengkapan obat-obatan, kemudian di sini ada counter pendingin dan CDR. Saya akan masukkan ke kantong ekstra ini supaya mudah dijangkau, termasuk perlengkapan mandi. Ada odol, kemudian sampo, merangkap sabun. Bagi kaum pria, jangan lupakan alat cukur jenggot supaya lebih klimis selama proses pendakian. Next, ada headlamp atau lampu kepala yang sangat multifungsi. Nah, ini fitur-fitur lampunya. Dan ini kesukaan saya, Mario Regal. Saya tak lupa juga membawa permen pelega tenggorokan, kemudian Victorinox, ya, pisau multifungsi, dan sisir. Saya akan masukkan ke dalam saku kecil yang ada di pinggang. Nah, ini. Sehingga aksesnya sangat mudah ketika dibutuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan lupakan juga botol minum dan gelas yang dilengkapi dengan karabiner. Saya tempatkan di saku bagian kiri dan kanan. Tidak masuk ke dalam kompartemen utama ya, untuk menghemat ruang. Nah, ini tinggal dicantolkan saja, cukup aman. Ternyata pada kompartemen utama masih cukup longgar untuk nanti menempatkan kebutuhan logistik dalam proses pendakian. Saya akan coba menggendong carrier ini untuk menguji apakah back systemnya cukup nyaman. Lumayan empuk. Sedangkan tali pengikat di depan dada itu bisa disesuaikan ya, naik turun sesuai dengan postur tubuh kalian. Nah, seperti ini. Tali pengikat pinggangnya juga bisa disesuaikan dengan lingkaran pinggang kalian tentu saja. Oke. Dan ini ada peluitnya yang bisa digunakan pada saat kondisi darurat. Oke. Saya coba tiup ya. Agak susah niupnya ya, harus belajar dulu. Oke? Semoga bermanfaat.